Halo wargi boy yang beli sampo Sunsilk tapi buat nyuci motor. Ya salam. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan untuk puasa dan diberikan kesehatan. Oke boy, kali ini kita akan meneruskan sequel film Hatchet berjudul Hatchet 2 2010. Film ini adalah terusan dari film pertama psikopat Victor Crowley Penunggu Rawa Angker. Seperti film pertamanya, film ini akan menuangkan aroma-aroma darah yang bucat di mana-mana. Dan tidak lupa juga adegan kekonyolan khas film psikopat ini. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian subscribe channel Wargi Boy dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi ketika Wargi Boy upload video terbaru. Oke, jika sudah, kita langsung ke alur ceritanya. Everybody get your fucking hands up. Ya, belum apa-apa udah kaget. Sama Aing juga boy. Diceritakan si Mary Beth yang kemarin disiksa psikopat berhasil meloloskan diri dengan cara mencolok mata psikopat itu hingga psikopat ngajengkang masuk ke air. Namun tak disangka, kini si Mary diselamatkan si abah-abah yang doyan mabok anggur merah. Lalu, ia pun selamat dan dibawa ke rumah si abah tersebut. Sesampainya di sana, ia pun diceramahi si abah karena ketolilan mereka yang datang ke rawa ini meski sudah ditutup. Dan Mary menjelaskan, kalau aku mah kesini mau nyari bapak aku sama lancek aku yang ternyata mati oleh psikopat di rawa ini. Kalau yang lain masih emang wisatawan tolil, kata si Mary. Lalu si abah itu memberi minuman. Minuman apa tuh? Ternyata itu adalah anggur merah. Tapi si Mary tidak menyadarinya. Ia pun berkata, cepat minumlah mumpung masih dingin. Hingga ketika Mary ditanya namanya siapa, ia pun menjawab Mary Beth Sampson. Lalu si abah itu tiba-tiba marah dan mengusir Mary Beth. Kenapa? Karena kini ia mengetahui Mary Beth adalah anak dari Sampson yang sepertinya ayahnya pernah melakukan dosa yang parah, sehingga si abah ini marah besar. Lalu ia pun mengusir si Mary dengan senjata FF×6. Lalu setelah mengusir Mary, ia pun mengecek tas temuannya di rawa. Ternyata tas itu milik almarhum produser XNXX Gadungan dan di dalamnya terdapat sebuah kamera. Ia pun iseng-iseng menonton video yang ada di dalam kamera itu dan ternyata isinya adalah konten pemersatu bangsa yang si pemilik lakukan. Seperti ngajak anak di bawah umur main kuda-kudaan, sama ada 2 bondon yang kemarin. Ya begitulah, sebenarnya ada video yang lebih hot, namun Wargi Boy gak bisa nunjukin. Cari aja sorangan di Google ya. Namun ketika ia sedang asik menonton, tiba-tiba terdengar suara dari psikopat. Lalu ia pun panik dan bersiaga. Namun tiba-tiba ia pun modar dengan ususnya ditarik dan dililitkan ke lehernya sampai putus. Dan film Hatchet pun dimulai. Kemudian scene diperlihatkan kepada Mary Beth yang selamat dari malam mengerikan di rawa angker. Ia pun nyarekan seorang pria yang sering disebut Bapak Jombay karena profesinya di bidang voodoo. Setelah perdebatan di depan pintu, ia pun dibolehkan masuk. Di dalam, ia pun berbincang tentang kengerian psikopat rawa bau yang tentu bukan hanya sekedar legenda. Semuanya tewas. Lalu, zombie yang mendengar itu pun bilang, "Hah, emang maneh kaditu?" "Iya," si Mary pun bilang. Si Turget tolil dan kapalnya nyangkut di rawa, sehingga seluruh penumpang dibantai psikopat. Si Jombay pun sangat kesal. Ternyata si Gaet adalah pegawainya. Mary pun menjelaskan alasannya ikut ke tur itu adalah ingin mencari ayahnya.
Dan karena Mary memaksa ingin mengetahui sejarah di rawa angker, si Jombai pun menceritakan kisahnya. Diceritakan, ketika itu hidup seorang pria bernama Thomas Crowley. Ia pun hidup bersama istrinya yang sering sakit-sakitan. Ketika itu, mereka tidak mempunyai anak karena istrinya sakit kanker perut. Hingga ketika itu, istrinya dirawat oleh suster Maghrib. Ia yang merawat istri Thomas terlibat skandal cinta segitiga. Ketika istrinya semakin parah akibat kanker, si Thomas malah bercocok tanam sama si perawat Maghrib dan sepertinya bunting. Hingga ketika akhir hayatnya, ia pun malah beradu air jigong di depan mata istrinya. Namun entah bagaimana ceritanya, si istri yang sudah mati kembali hidup dan menyaksikan peraduan jigong suaminya dengan si perawat Maghrib. Ia pun mengutuk perut si perawat yang sedang hamil itu dengan kalimat, "Cinggo bang gocir, sing budak sia jadi psikopat edan sa edan edana." Itulah mantra yang disebutkan. Kalau sedikit aneh ya wajarlah, karena itu adalah mantra jadul alias zaman dulu. Lalu pada saat itu istrinya pun meninggal. Pada saat beberapa bulan kemudian, si perawat Maghrib pun melahirkan. Namun naasnya, bayinya cacat di sekujur tubuh. Lalu tidak lama, si perawat Maghrib pun meninggal dan sejak saat itu mereka hanya hidup berdua di rawa tersebut. Hingga seperti yang kalian tahu, di sequel pertama terjadi insiden kedurukan yang membuat anaknya tewas. Hah? Kalian nggak tahu? Aduh, cek dulu video pertamanya dong. Link ada di deskripsi ya. Hingga ketika Thomas meninggal, si anak pun tiba-tiba kembali hidup dan menjadi legenda psikopat bau karena jarang mandi yang doyan membantai manusia di rawa tersebut. Ya mungkin karena kutukan itu yang membuat psikopat jadi kuat. Dan apa kalian tahu? Ternyata ayah dari si Mary Beth adalah salah satu anak yang sering membuli psikopat di masa lalu. Ia adalah salah satu dari ketiga anak yang tanpa sengaja membakar rumah Victor dan membuat ayah Victor membunuh anaknya secara tidak sengaja. Mendengar hal itu, Mary pun seakan tidak percaya. Namun ia pun menaruh dendam pada psikopat itu dan ingin membunuhnya, meski itu adalah ide gila. Namun si Mary Beth ini ingin membalaskan kematian ayah juga kakaknya. Ia pun meminta tolong kepada si Jombai untuk mengumpulkan bala-bala dan bebatuan. Maksudnya bala bantuan untuk membunuh psikopat tersebut. Awalnya si Jombai menolak, namun akhirnya si Jombai berkata, "Kalau kau benar ingin membunuh psikopat itu, kau harus mengajak pamanmu yang bernama Bob." Ia pun menyetujuinya. Singkat waktu, Mary pun pulang. Si Jombai pun memanggil pegawainya yang lain. Ternyata wajahnya mirip banget sama si Turget Tolil yang ada di film pertamanya, karena memang ia adalah saudara kembarnya dari orang tersebut. Ia pun meminta semua timnya mengumpulkan semua tim pemburu untuk melakukan ekspedisi ke rawa angker. Juga usaha pencarian para korban termasuk saudara dari Justin. Di sisi lain, Mary pun meminta pamannya Bob untuk ikut dalam ekspedisi. Namun ia tak mau. Namun karena si Mary memaksa, si Bob pun oke-oke aja. Singkat cerita, sidang ekspedisi pun dimulai. Justin mengumpulkan para pemburu handal yang berani untuk ekspedisi ini. Namun ketika diberitahu tentang keberadaan si Victor Crowley, kebanyakan dari mereka kabur. Dan yang tersisa hanyalah beberapa orang saja. Mereka pun dijanjikan uang $500 untuk ekspedisi ini. Namun, ada orang yang tidak tahu apa-apa tentang legenda Victor Crowley. Apa si Victor itu sejenis pikiran kotor? Katanya, ya sejenis itulah. Namun, ia tidak percaya dan berfokus pada hadiahnya saja. Hingga hari ekspedisi pun dimulai. Dengan menyusuri rawa angker, si Jombai pun berkata, mungkin saja psikopat itu dipenggal atau dihancurkan akan membuatnya mati. Dan Mary pun sepertinya yakin akan bisa membunuh psikopat itu. Hingga tiba-tiba kru kapal melihat ada bongkahan sisa-sisa dari perahu lama, dan mereka pun sampai. Namun hari sudah semakin sore
dan malam pun datang. Mereka pun berjalan menyusuri rawa angker dan berbincang-bincang mengenai cara membunuh psikopat Victor. Lalu terlihat cewek bondon yang aduhai PDKT dengan seorang pria berjenggot. Pasti kalau udah ada kayak gitu akan ada hal yang mentolilkan. Hingga ketika mereka sampai di tengah hutan, Mary pun kebingungan karena arah mereka yang lalui berbeda dengan arah mereka datang kemarin. Dan gobloknya, pembagian menjadi grup secara terpisah menjadi primadona di film-film psikopat. Dan grup pun dibagi-bagi. Si cewek bondon bersama si pria godeg, dan si lemak bersama orang yang tidak percaya akan psikopat, dan yang lain sisanya tidak begitu menarik untuk dibahas. Yang pertama diceritakan grup si lemak berada di pinggir rawa. Ia pun iseng-iseng menembak buaya, katanya buat dibawa balik. Namun ketika mereka sedang asik-asik bercanda, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan, seperti suara vokalis band metal. Dan suasana jadi sepi. Lantas mereka melihat ke semak-semak yang gelap, dan ternyata satu dari mereka mati dirujak bebek oleh psikopat. Dan si lemak pun kabur seedan-edannya karena melihat psikopat itu benar-benar ada. Ia pun naik ke perahu. Namun seperti biasa, perahu itu tidak bisa menyala. Ia pun mencoba menyalakan mesin itu secara manual. Ia pun sambil melihat ke sekitar, takutnya psikopat rawa itu mengejarnya. Hingga ia pun di-smackdown ke dalam rawa dan diparut menggunakan baling-baling kapal, yang sialnya kali ini sudah menyala. Dan alhasil, wajahnya pun bubuk dan modar. Di sisi lain, Justin bersama si Jombay pun berbicara. Sebenarnya, apa tujuanmu membawa kami ke sini? Walaupun sudah dijelaskan, sepertinya si Justin mencium aroma-aroma kelek yang tidak biasa. Dan si Jombay pun berbicara, sebenarnya kita kesini untuk mengajak dua orang yang tersisa dari pembuli Victor Crowley, di mana satu di antaranya sudah mati bernama Samson, yaitu ayah dari Mary Beth. Ia beranggapan jika kedua orang itu mati di tangan si Victor, maka kutukannya pun akan musnah, sehingga rawa ini akan menjadi damai dan turis-turis ini akan datang dengan tenang menyusuri rawa. Siapakah dua orang yang tersisa? Ternyata itu adalah si botak dan paman Bob. Jika mereka berdua mati, Victor Crowley akan tenang dan menghilang. Di sisi lain, si cewek bondon dan si godeg pun duduk di atas pohon tumbang. Mereka pun berbincang dengan mesra. Sepertinya si cewek ini menyukai si pria godeg. Lalu si pria godeg yang sok jaim pun sabodo amat lah di hutan ini, dan mengambil jatah jigong dari si bondon. Namun tiba-tiba ia pun teringat dengan istrinya dan ia pun berhenti. Dan si cewek pun tidak kehabisan ide. Ia pun membuka baju. Si godeg pun tak kuasa dan langsung menyedot jigong cewek itu. Hingga adegan pun berlanjut ke adegan mantap-mantap. Namun ketika sedang asik, tiba-tiba lelaki itu dipenggal sampai buntung, namun dengan posisi masih tertanam. Dan karena genjotannya pun semakin cepat dan menambah fly si cewek bondon, hingga ketika si godeg itu berhenti, si bondon pun menoleh. Psikopat itu sudah berada di belakangnya dan mengampak lubang kencingnya, lalu modar seketika. Tak cukup sampai di situ, pembantaian pun kembali ke grup yang lain. Dari dalam semak-semak, tiba-tiba muncul hal yang mengerikan. Edan gitu boy, sensornya panjang banget. Lalu dua orang itu menembaki psikopat. Seperti biasa, psikopat mah kebal boy. Ia pun menyensok selangkangan dari dua lelaki itu secara bersamaan, sampai terbelah dan modar seketika. Tinggal tersisa rombongan Mary Beth, Jombay juga paman boy, Justin dan si botak. Dan mereka pun masuk ke rumah psikopat untuk mencari mayat ayah Mary. Namun pas dicek, kok udah nggak ada. Mereka pun terus mencari ke dalam rumah psikopat. Namun tiba-tiba suara aneh kembali muncul. Segera mereka menutup pintu. Semua panik dan bersembunyi.
Lalu ketika Mary menanyakan pembicaraan si Jombay kepada Justin, ia pun berkata, sebenarnya Jombay membawa mereka ke sini untuk ditumbahkan kepada psikopat karena 3 orang termasuk ayahmu yang melakukan pembulian terhadap psikopat ketika masih kecil dan sekarang tinggal 2 orang lagi, yaitu pamanmu juga si botak. Mendengar itu, Mary pun segera lari mencari pamannya yang sedang berjaga di depan. Dan si Justin yang udah ketakutan parah pun sembunyi di lemari. Namun tiba-tiba, oh cuman laba-laba, emang geli sih. Namun edan pisan boy, si Kopet tiba-tiba berada di dalam lemari. Gimana ceritanya coba? Edan cek aing oge si Kopet mah. Lalu ia pun membawa gurinda andalannya dan menggesek kepala Justin sampai bucat. Dan beberapa orang yang tersisa termasuk Mary mencoba menyelamatkan Justin. Namun sia-sia. Kini si Kopet itu mengamuk dan by one sama si botak yang badannya sama-sama gede. Namun akhirnya si Kopet tak terkalahkan dan membunuh si botak dengan sadis. Tinggal 1 orang lagi yaitu paman Bob, dan si Jombay pun menjebak Bob di dalam rumah dan mengunci pintu sambil menyeret Mary Beth. Hingga ketika si Kopet itu datang, si paman pun pasrah dan memberanikan diri melawannya. Namun ia pun bucat di gubag-gabrik boy. Tuntaslah sudah, kata si Jombay. Kini si Kopet itu telah membunuh 3 orang yang sudah membulinya. Kini rawa ini akan menjadi wisata kembali. Namun tiba-tiba si Mary berkata, itu bukan paman asliku, itu cuman paman angkatku. Paman asliku sudah mati sejak aku masih kecil karena kanker. Sontak si Jombay pun kaget. Dan benar saja, si Kopet itu pun datang kembali. Si Jombay pun dikampak badannya hingga menjadi 2 dan kulitnya dikelupas dalam keadaan masih hidup. Edan kan si Kopet mah sangar boy. Namun si Mary langsung membawa kampak dan menggaplokkan kepada kepala si Kopet tersebut. Ia pun ngebebek kepala si Kopet itu hingga bucat. Edankeun pokona mah neng, hajar terus. Akhirnya bucat boy. Apakah si Kopet itu modar? Oh, tidak semudah itu boy. Jarinya masih bisa bergerak meskipun kepalanya sudah bucat. Tiba-tiba si Mary datang kembali dengan membawa senapan. Dan film pun berakhir. Apakah si Kopet Victor masih hidup? Tunggu dulu, masih ada sequel ketiga dari film Psikopet ini. Mungkin ini saja pembahasan film Hatchet 2 2010. Jangan lupa dan sarapan pagi di rumah si Victor Crowley di Amerika.